Pemirsa di segmen News Econometry kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya Shania Alata. Selamat siang Shania. Selamat siang Iva, ada informasi apa saja nih Iva di segmen ini? Iya, di siang hari ini kita akan sampaikan beberapa informasi dari mancanegara dan yang tentunya akan kita komentari ya. Shania, langsung saja kita beralih ke informasi yang pertama. Ada informasi dari mancanegara. Ya Iva, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Italia dan Spanyol sehari setelah menyatakan tengah mempertimbangkan pengurangan jumlah pasukan di Jerman. Mengutip The Guardian, pada Sabtu 2 Mei 2026, ancaman tersebut muncul setelah Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut Amerika Serikat dipermalukan oleh Iran serta di tengah kritik Trump terhadap sekutu NATO yang dinilai tidak membantu membuka kembali Selat Hormuz. Saat ditanya apakah ia akan mempertimbangkan penarikan pasukan dari Italia dan Spanyol, Trump menjawab mungkin saja. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan bahwa pemerintahnya tetap bekerja sama dengan sekutu, namun selalu dalam kerangka hukum internasional. Sementara itu, Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, mengatakan dirinya tidak memahami alasan ancaman tersebut dan menolak tuduhan bahwa Italia tidak membantu Amerika Serikat, khususnya dalam keamanan maritim. Menurut laporan The Guardian, sekitar 13.000 personel militer Amerika Serikat ditempatkan di 7 pangkalan Angkatan Laut di Italia. Di Spanyol, sekitar 3.800 personel ditempatkan di 2 fasilitas bersama, yakni Pangkalan Angkatan Laut Rota dan Pangkalan Angkatan Udara Moron. Spanyol sebelumnya menolak memberikan izin penggunaan pangkalan militer bersama untuk serangan terhadap Iran. Italia juga menolak penggunaan pangkalan udara di Sisilia untuk pesawat Amerika Serikat yang membawa senjata ke Iran. Wah Eva, ini jelas banget makin kesini makin liar begitu ya arah kebijakan dari Donald Trump. Baru saja tensi Timur Tengah ini panas, sekarang malah geser ke Eropa. Ancaman tarik pasukan dari Jerman, Italia sampai Spanyol ini jelas bukan sekedar retorika ataupun gertakan kosong, tapi memang dikhawatirkan dapat menggeser peta geopolitik global. Betul, Shania. Jadi Trump sudah terang-terangan begitu ya menyatakan bahwa dirinya kecewa karena sekutu NATO ini tidak dianggap tidak membantu begitu, dan di mana di saat Amerika Serikat ini membutuhkan dukungan khususnya soal konflik Iran dan juga Selat Hormuz. Bahkan ia mengatakan ya kalau misalnya Italia ini tidak membantu dan Spanyol sangat buruk. Itu bahasa diplomasi yang agak kurang diplomatis sebetulnya, Shan. Ya benar banget Iva, dan inilah yang bahaya sebetulnya karena pasukan Amerika Serikat ini benar ditarik, maka itu bukan cuma soal militer tapi juga efek domino ke ekonomi. Selama ini basis militer Amerika Serikat di Eropa yang jadi tulang punggung dan juga stabilitas, baik itu logistik, keamanan jalur energi, sampai kepercayaan investor global, dan begitu goyah, maka ini market bisa langsung refleks negatif. Betul, which is sudah terlihat ya sebetulnya sekarang dari konflik ini terjadi begitu ya, kita bisa melihat efeknya kepada market global. Dan di satu sisi yang menarik juga Shania ya, bahwa Eropa ini juga tidak tinggal diam. Spanyol dan Italia ini justru defensif ya, mengatakan kalau mereka tetap sebetulnya patuh hukum internasional, kemudian juga punya posisi sendiri. Artinya ini bukan sekedar konflik kebijakan, tetapi memang sudah masuk ke fase retaknya kepercayaan antara sekutu lama nih ya, tampaknya nih ya. Dan informasi selanjutnya kita akan beralih ya Shania, ini juga masih gebrakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu ya, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial dengan mengklaim bahwa Amerika Serikat bisa mengambil alih Kuba dalam waktu yang sangat singkat. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara di Florida di tengah memanasnya dinamika global pasca konflik dengan Iran. Ya, Trump menyebut Kuba akan menjadi target berikutnya dan bahkan mengatakan negara tersebut bisa direbut hampir segera. Ia mengisyaratkan Amerika akan mengerahkan kekuatan militer termasuk kapal induk raksasa USS Abraham Lincoln ke perairan dekat Kuba sebagai bentuk tekanan. Trump menyatakan hanya dengan menunjukkan kekuatan militer, Kuba akan langsung menyerah. Bahkan ia menyebut pihak Kuba akan berkata terima kasih kami menyerah. Langkah ini disebut akan dilakukan setelah operasi militer Amerika Serikat di Iran dengan armada laut yang kembali dari kawasan Timur Tengah. Trump juga telah menandatangani perintah eksekutif yang memperlakukan sanksi baru terhadap individu dan entitas terkait Kuba dengan alasan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.
Pertanyaannya gampang, Shania ya, simpel. Apakah ini akan betul-betul dilakukan oleh Trump? Karena kayaknya urusan di Timur Tengah aja ini masih polemik begitu ya, masih alot gitu. Karena disampaikan nanti akan dilakukan setelah selesai urusan dengan Iran begitu ya, setelah selesai urusan di Timur Tengah. Tapi pertanyaannya adalah di sana juga kapan selesainya? Betul, kapan selesai sebetulnya begitu ya peran di Timur Tengah yang memang berkepanjangan ini. Dan padahal kalau lagi kita lihat kan memang betul lagi ngurusin Selat Hormuz, negosiasi dengan Iran dan juga urusan partai domestiknya kan ini lagi juga ribet begitu ya. Apalagi Trump ini kan kabarnya juga memang mau di-impeach. Ini gimana nih Iva kira-kira? Betul, jadi urusannya udah banyak ya sebenarnya. Tapi namanya juga Trump ya, Shan ya. Kita tahu emang sosoknya, karakternya itu suka ngomong dulu gitu ya, suka klaim aja dulu. Tapi memang Kuba ini sebetulnya perlu menjadi perhatian karena memang menjadi incaran utama Trump ya setelah aksi dramatis Trump yang mencaplok Presiden Venezuela begitu dari kediamannya di awal tahun ini. Nah, Trump juga menyatakan bahwa Kuba ini akan menjadi target berikutnya. Nah, Kuba mau tidak mau ya wajar kalau misalnya jadi khawatir ya, karena pemerintahannya juga kan sekarang sebetulnya sudah berat nih dengan blokade minyak yang dilakukan oleh US atau Washington. Ya, benar banget Iva, dan kalau menlu Amerika Serikat Marco Rubio ini mengatakan keputusan terkait Kuba akan diumumkan lebih lanjut di pekan ini, khususnya berkaitan dengan investasi dan juga pasar bebas. Sementara berbeda dengan klaim Trump, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel ini bersikap menantang dan bahkan siap melawan terhadap agresor eksternal termasuk ancaman dari Washington. Di satu sisi Kuba ini sebutkan akan membuka pembicaraan luas dengan Washington dan akan mengizinkan investasi, tapi tidak akan membahas perubahan sistem politiknya. Betul, kita akan lihat ya seperti apa, we'll see Shan, karena Trump sekali lagi juga kan mungkin lagi fokus ya, lagi sibuk dia dengan urusan di Timur Tengah, kemudian juga di negara-negara, belum lagi yang terbaru ya dengan Jerman, kemudian juga dengan Spanyol, negara-negara Eropa lain yang terkait dengan perang di Timur Tengah begitu. Ya benar banget, dan yang penting sih memang jangan sampai makin ngerecokin dunia, karena dunia aja saat ini sudah ketar-ketir karena Presiden Donald Trump. Betul, dan kita akan beralih ke informasi lainnya dalam segmen News Economy yang tidak kalah menarik, di mana perusahaan perbankan asal Amerika Serikat Wells Fargo membongkar perilaku pura-pura kerja sejumlah karyawannya. Tidak main-main, perusahaan bahkan langsung memecat mereka yang ketahuan melakukan hal tersebut. Juru bicara Wells Fargo menjelaskan pihak bank tak bisa mentoleransi perilaku tersebut. Wells Fargo memiliki standar tinggi untuk karyawan dan tidak menoleransi perilaku tidak etis. Para pekerja menggunakan alat keyboard palsu bernama mouse jigglers yang membuat mouse bergerak dan komputer tetap terjaga. Mereka yang menggunakan alat ini membuat komputer juga tidak berubah menjadi mode tidur meskipun tidak menggunakannya. Ternyata alat mirip mouse jigglers banyak di pasaran. Bahkan produk-produk tersebut sangat populer digunakan sejumlah para pekerja di dunia yang melakukan kerja jarak jauh saat pandemi COVID-19. Sebab alat ini membuat para pegawai bisa berpura-pura pekerjaan tanpa diawasi bos secara langsung seperti saat bekerja di kantor. Dalam beberapa kesempatan, sistem bekerja jarak jauh atau dikenal sebagai work from home memang menjadi perdebatan. Banyak yang khawatir soal keterlibatan karyawan yang melakukan work from home atau WFH. State the Global Workplace dari Gallup juga mengungkapkan 62% pekerja seluruh dunia tidak terlibat dalam pekerjaannya. Wah, ini agak absurd ya, keyboard palsu ini bisa berujung ke PHK massal, tapi ternyata bukan gimmick, tapi memang puluhan karyawan bank benar-benar dipecat karena pakai alat buat pura-pura kerja. Betul, dia jadi mereka ini pakai alat semacam mouse jiggler ya. Alat ini bisa bikin kursor terus bergerak supaya status online tetap aktif ya. Jadi seolah-olah tuh produktif, padahal tidak betul-betul kerja. Dan ini ketahuan ternyata oleh sistem internal perusahaan. Tapi jadi pertanyaan nih, jangan-jangan ini nanti malah makin hits dan makin digunakan oleh perusahaan yang oleh karyawan yang perusahaannya tidak sebesar Wells Fargo ataupun juga pengawasnya tidak seketat ini nih Shan. Jangan-jangan malah makin rame alatnya dibeli. Betul, itu dia Iva. Jadi memang yang menariknya ini bukan sekedar pelanggaran kecil, tapi perusahaan langsung anggap ini sebagai fraud atau manipulasi produktivitas. Nah, artinya di era kerja hybrid kayak sekarang, trust itu jadi mata uang utama. Begitu rusak ya konsekuensinya ekstrim. Makanya tadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan lain seperti yang tidak sebesar Wells Fargo,
pegawai yang menggunakan ini juga bisa menjadi alarm begitu ya yang cukup keras. Betul, dan tadi sepakat banget ya dengan trust ini benda mahal ya, mata uang utama begitu, dan ini memang sebetulnya dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari era ke era begitu, termasuk di era sekarang mau era digital juga sekaligus begitu ya. Trust ini juga tetap penting begitu dalam work ethic ataupun juga pekerjaan. Nah, memang ini juga menjadi alarm keras tentunya ya untuk tren work from home, begitu banyak perusahaan yang sudah mulai skeptis, bukan soal lokasi kerjaannya, tapi soal accountability-nya. Kalau praktik seperti ini makin sering muncul, jadi jangan kaget kalau fleksibilitas kerja ini justru dipangkas ya, karena ada tentunya ya di satu sisi tetap harus diperketat artinya ya kalau misalnya ada hal-hal seperti ini begitu. Jadi jangan sampai justru malah merugikan perusahaan-perusahaan lain begitu. Betul sekali Iva, dan memang ini yang menjadi concern begitu ya. Satu kasus kayak gini bisa menghukum banyak pekerja yang memang kerjanya betul secara jujur. Karena perusahaan bisa ambil jalan paling aman, tarik balik ke kantor, perketat monitoring, bahkan lebih invasif lagi. Dan ini tentunya karyawan pengennya pasti punya fleksibilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka pastinya. Betul, jadi ini exactly bukan cuma soal keyboard palsu ya, tapi soal kepercayaan, soal trust di dunia kerja digital. Kalau kejadian seperti ini berulang, dampaknya kan tadi seperti Shania sampaikan bisa lebih luas, bukan cuma PHK tapi juga perubahan besar cara kita kerja ke depannya. Jadi semoga ini bisa jadi pelajaran, bukan tren, bukan semakin banyak ini alatnya dibeli sama pihak-pihak lain ataupun juga dicari begitu oleh karyawan-karyawan WFH ya, tapi tadi balik lagi memang trust itu penting dalam dunia kerja dan memang harus pertahankan dan juga kita perkuat begitu tentunya. Betul sekali, kerja yang jujur dan juga benar aja intinya. Betul ya. Dan demikian pemirsa, inilah akhir dari segmen News Econometry. Tapi pemirsa CNBC Indonesia jangan khawatir karena segmen ini akan kembali lagi di program Power Run CNBC Indonesia pada hari-hari lainnya.